Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas perilaku organisasi atau organization behavior dalam tema emosi dan suasana hati. Perkenalkan, saya Muhammad Asadullah Ubaid. Lanjut saja langsung ke materi ya. Ini ada emosi dan suasana hati. Nah, emosi dan suasana hati ini masih berkaitan dengan materi sebelumnya dari sikap, dimana ini termasuk di segmen afektif. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu ya, afeksi ini apa. Nah, afeksi adalah istilah umum yang mencakup macam perasaan yang dialami seseorang, meliputi emosi maupun suasana hati. Jadi ini dibedain ya, ada emosi, ada suasana hati. Nah, emosi itu sendiri itu bisa kita ketahui merupakan segmen afektif yang timbul secara signifikan dan cenderung waktunya lebih singkat daripada suasana hati. Suasana hati ini bisa kita kenal juga dengan mood ya, suasana hati atau mood. Nah, emosi ini bergantung pada suasana hati. Emosi merupakan perasaan intens yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Suasana hati menurut Robin and Judge ini adalah perasaan yang kurang intens seperti yang saya sampaikan tadi dibandingkan emosi, dan seringkali meski tidak menentu, muncul tanpa sebuah peristiwa spesifik sebagai stimulus. Jadi munculnya itu tanpa stimulus, tapi nggak semua untuk suasana hati. Nah, untuk perbedaannya kita bisa tahu nih. Emosi itu disebabkan kejadian spesifik. Misal ada yang mengumpat kepada kita dan respon kita adalah marah. Itu merupakan kejadian spesifik ya. Nah, kalau suasana hati ini penyebabnya seringkali umum dan tidak jelas. Jadi misal kayak moodnya itu tiba-tiba jelek dalam suatu pekerjaan nih, dalam suatu hari lah, tiba-tiba moodnya jelek seharian atau bisa mungkin berjam-jam kita moodnya jelek. Nah, yang kedua ini sangat cepat durasinya. Jadi contohnya kita marah tadi ya, marah itu mungkin nggak mungkin lah ya sampai 3 jam menunjukkan ekspresi marah itu. Saya rasa cukup memakan waktu dan memakan emosi, memakan energi yang kita buang secara percuma. Yang kedua ada suasana hati ini, contohnya berakhir lebih lama dari emosi. Nah, yang ketiga ada contoh dari afeksi emosi ya. Ini contohnya ada kemarahan, lalu ada rasa takut, kesedihan, ada rasa jijik, terkejut, dan bahagia. Nah, kalau yang suasana hati ini lebih umum. Contohnya nih, bersemangat, kemudian kewaspadaan, kemudian ada kebosanan dan depresi. Nah, yang keempat ini ada ketika kita melakukan suatu emosi ini disertai dengan ekspresi yang jelas. Ketika kita marah kan jelas nih, orang dari jarak jauh atau orang mungkin yang dapat membaca atau melihat ekspresi muka kita ini tercermin bahwa mereka tahu kalau kita sedang marah, mereka tahu. Nah, kalau suasana hati ini bisa tidak terekspresikan dengan jelas. Misal moodnya jelek, kita diam aja, ini kemungkinan orang nih
nggak mungkin langsung tahu kalau kita ini memiliki mood yang sedang tidak baik. Nah, kalau dari emosi ini berorientasi kepada tindakan. Contohnya ketika marah, contohnya di di pemain bola ya. Ketika mendapatkan keputusan wasit yang tidak merasa tersinggung atau merasa tidak sesuai dengan diri mereka, mereka bisa melakukan tindakan emosi. Contohnya membanting bola, menendang lawan, atau mungkin menendang papan iklan ya, mungkin kita bisa tahu di pertandingan. Nah, kalau di suasana hati ini sifatnya lebih kognitif ya, Kemudian ada contoh dari afeksi ya. Ketika ada afeksi positif itu ada hierarkinya. Contohnya afektif positif tapi tinggi nih. Ini contohnya ada waspada, ada bersemangat, gembira. Ini semakin menurun ya. Gembira, bahagia, puas, tentram. Kemudian lawannya ini ada afektif negatif dari tinggi ke rendah. Ini ada tegang, gugup, tertekan, marah, sedih, depresi, bosan. Kemudian ada yang terakhir itu lelah. Nah, apa sih fungsi dari emosinya apa sih? Fungsinya itu memberikan kita informasi penting mengenai bagaimana kita memahami dunia sekitar. Nah, mungkin ya contohnya ketika kita memiliki jabatan yang lebih tinggi, ketika mau mengambil keputusan kepada bawahan, ketika kita pernah memiliki posisi yang sebelumnya lebih rendah, kita pasti mempertimbangkan aspek itu. Contohnya ketika memberikan tugas padahal waktunya sudah selesai. Nah, ini sebagai orang yang pernah memiliki jabatan lebih rendah, pasti kita akan mempertimbangkan hal tersebut, karena mungkin efeknya itu bisa domino ke keproduktivitasan tadi. Mungkin orang ini pernah diberikan pekerjaan di luar jam kerjanya. Jadi ketika dia melakukan itu, dia merasa letih dan tidak efektif dalam eksekusi pekerjaannya, hasilnya tidak maksimal, atau mungkin mendapatkan hasil yang buruk atau kurang maksimal dari suatu pekerjaan tersebut. Nah, yang selanjutnya ini fungsinya ada kepuasan yang baik adalah dengan mempergunakan pikiran dan perasaan. Jadi ketika pengambilan keputusan itu baiknya kita harus kompleks ya, dengan mempertimbangkan pikiran dan perasaan. Nah, perasaan ini merupakan peran dari emosi tadi ya, fungsi emosi kita mempelajari emosi. Yang ketiga ada contoh orang berperilaku etis setidaknya membuat keputusan berdasarkan emosi dan perasaan mereka. Nah, orang